Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka, memang kita harus serius kali ini karena Aka sudah mempelajari bagaimana curhat Pak Yosep, atau katakanlah dia sudah menyampaikan surat kepada Bapak Presiden, ada 3 poin di sana. Ya kelak juga Aka akan curhat kepada Bapak Kapolri, karena di sana ada poin kedua. Di sana istilahnya disinggung tentang kinerja polisi. Aka sebagai warga negara Indonesia merasa sedih. Nah, tetapi itu nanti akhir daripada semua analisa Aka akan sampaikan curhat Aka ke Bapak Kapolri. Sekarang sahabat-sahabat Aka, tolong kita bersama-sama menyimak isu dana bos. Karena isu dana bos ini sudah ada di awal, sahabat-sahabat Aka. Tetapi kita harus ingatkan Aka, dana bos pemerintah yang masuk ke satuan sekolah. Kan begitu. Apakah sudah diperiksa ke sekolah? Kenapa tidak diperiksa? Itu kan permasalahan. Jangan salahkan pihak penyidik seutuhnya. Kalaulah pihak saksi tidak menganggap tidak ada masalah, pasti dong tidak diperiksa. Karena tidak ada petunjuk di sana. Begitu. Lalu kenapa DWKO selalu dibawa-bawa oleh pihak yayasan, terutama dari pembina yayasan? Banyak, ada beberapa YouTube-nya membicarakan DWKO. Ini kan kita harus analisa, clearkan jernih duduk permasalahannya. Apakah ada sangkut pautnya dengan dana bos? Kan begitu. Apakah ada sangkut pautnya dengan masalah sekolah, keuangan sekolah? Umumnya kita membahas nanti tentang keuangan sekolah, sahabat-sahabat Aka. Sebab kalau bicara dana bos, tidak terlepas yang namanya Wahyu sebagai kepala sekolah dan Danu sebagai operator. Kan begitu. Nanti pembahasannya, sahabat-sahabat Aka. Lalu sahabat-sahabat Aka, mari kita dengarkan dulu lanjutan daripada keterangan Pak Rohman. Ternyata juga membicarakan dana bos. Di saat Yoris mau menutup sekolah dengan alasan berdagang dan sebagainya, menangkap dulu atau mencari dulu pelaku dan sebagainya. Lalu Pak Yosep ingin membuka. Kan seperti itu. Tetapi ingat, membuka sekolah, mengambil dana bos, harus ada kepala sekolah dan bendahara. Mari kita dengarkan cuplikan pengantar Pak Rohman tentang dana bos itu. Adakah disinggung tentang dana bos itu? Ada di TV One. Tolong simak dulu. Tapi gini Pak, saya ingin minta konfirmasi dari Bang Rohman juga. Karena saya sempat wawancara dengan Yoris juga. Yoris mengatakan bahwa pasca kejadian ini ada kemudian keinginan dari Pak Yosep untuk mencairkan dana ini senilai 230 juta rupiah. Itu begini, tanggapan dari kuasa hukum? Begini Mbak, itu kan dana bos, dana bantuan pemerintah, dana untuk bantuan. Jadi karena memang ada batas waktunya. Sahabat-sahabat Aka, kalaulah kita melihat cuplikan potongan video Pak Rohman tentang bicara bos, itu diupload tanggal 8 November, sahabat-sahabat Aka. Kan begitu sahabat-sahabat Aka. Sekali lagi sahabat-sahabat Aka, yang namanya pencairan uang bos harus ada kepala sekolah dan bendahara, sahabat-sahabat Aka. Lalu kalaulah kita berasumsi di-uploadnya tanggal 8 November, lalu apa yang kita bayangkan? Dari keterangan saudara Dedi bahwa pencairan bos dilakukan saudara Dedi dan Wahyu di bulan Oktober dan bulan November cair uangnya. Berarti asumsinya di saat Pak Rohman berbicara di TV One dan diupload tanggal 8 November, uang bos sudah cair, sahabat-sahabat Aka. Ini kita harus memahaminya, jejak digital ini, begitu. Lalu kita masuk lagi sahabat-sahabat Aka tentang keterangan Pak Yosep di Koin 1000, sahabat-sahabat Aka. Nanti silahkan dengarkan.
Lalu Aka mencoba memahaminya ucapan Pak Yosep tersebut. Ada inti di sana masalah saya minta tolong. Kan begitu. Jadi begini sahabat-sahabat Aka. Saya kurang besarnya begini. Saya minta pokoknya terlibat tidak terlibat Pak Wahyu saya tolong. Harus rasa punya tanggung jawab. Berarti asumsinya pada saat Pak Yosep berbicara dengan Wahyu minta tolong. Minta tolong apa? Sahabat-sahabat Aka. Karena Pak Yosep ingin mencairkan uang bos. Uang bos tidak bisa dicairkan tanpa kepala sekolah. Ini pandangan analisanya. Makanya Pak Yosep minta tolong, Wahyu harus bertanggung jawab di sana. Karena memang tanggung jawab kepala sekolah untuk mencairkan bos. Kan begitu logika analisa. Lalu kita berpikir kembali. Tidak bisa hanya kepala sekolah. Harus ada bendahara. Ternyata dari keterangan saudara Dedi, bulan September sudah diganti yang namanya bendahara dengan saudara Dedi. Klop sudah berarti bisa dicairkan. Itu dana bos. Kan begitu. Ini yang dinamakan pencairan bos tahap 3 tahun 2021. Mari dengarkan dulu, nanti kita analisa lagi. Bingung, kenapa Pak Wahyu takut sama Pak Yosep? Nah itu, justru kebalik saya lebih bingung gitu ya. Kenapa Wahyu harus takut dengan saya? Saya kan udah bilang begini. Saya kan ini, dia itu sebagai kepala sekolah di dalam lembaga, dia harus mempertanggungjawabkan atas segala pertanggungjawabannya. Jadi jangan karena terlibat ada kejadian ini, saya diminta pokoknya Pak Wahyu terlibat atau tidak terlibat, saya tolong harus punya rasa tanggung jawab dulu. Kalau sudah ada penetapan siapapun baru itu yang jadi tanda tanya. Sahabat-sahabat Aka, untuk mengakhiri analisa ini begini sahabat-sahabat Aka. Isunya dana bos, ada yang mau buka, ada yang mau tutup, kan begitu. Lalu sahabat-sahabat Aka, Pak Yosep dalam di koin 1000 asumsinya bicara kepada Wahyu, saya tolong. Ternyata dalam pandangan analisa Wahyu sudah menolong. Sebagai kewajiban dia sebagai kepala sekolah, yaitu mencairkan bos tahap 3 tahun 2021 dengan bendahara baru, yaitu saudara Dedi. Kalau bicara Wahyu, sahabat-sahabat Aka. Dan banyak tentang pencairan bos dibahas di koin 1000 setelah kasus Rajapati ini, termasuk tentang sahabat-sahabat Aka pencairan bos tahap 1 tahun 2022, uangnya diserahkan kepada saudara Yoris. Sahabat-sahabat Aka, lalu Aka ingin menganalisa apakah Wahyu takut? Sebab Pak Yosep menanyakan seperti itu. Aka jawab jelas Wahyu takut. Sahabat-sahabat Aka. Sebab apa? Saat ini ada kasus Rajapati-nya bendahara sekolah dan yayasan, yaitu Amelia dan Ibu Tuti. Tidak tertutup kemungkinan selama Wahyu menjabat sebagai kepala sekolah, apa yang dia alami seperti pencairan bos tahap 3 itu terulang di pencairan-pencairan misalnya tahap 1, tahap 2 tahun 2021. Yang mana keuangan tersebut bukan dikelola atau dipegang pihak sekolah, tetapi oleh contohnya pencairan bos tahap 3 tahun 2021 dan tahap 1 tahun 2022 dikelola oleh orang yayasan. Suka tidak suka, tidak ada alasan saudara Wahyu harus mempertanggungjawabkan keuangan itu kalau kita bicara bos. Jadi wajar saudara Wahyu takut. Apalagi kalau kita menganalisa
Misalnya kasus Rajapati ini bermacam-macam motif bisa kita analisa. Tetapi seandainya motifnya adalah tentang sekolah, tentang keuangan, termasuk dana BOS, pasti suka tidak suka Saudara Wahyu juga akan terlibat. Istilahnya Saudara Wahyu sebagai kepala sekolah suka tidak suka akan mempertanggungjawabkan jabatannya sebagai kepala sekolah. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, hanya itu dulu, nanti kita sambung lagi dengan versi yang lain. Mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah, bila ada ingin komentar ataupun istilahnya komplain dan sebagainya, silahkan komentar di kolom komentar AK. Sesungguhnya kita hanya ingin mencari keadilan yang sudah ada di publik, sahabat-sahabat AK, lalu sebahagiannya kita analisa. Semoga almarhumah Ibu Tuti dan Amelia diampuni segala dosanya, ditempatkan di sisi Allah bersama orang-orang yang dicintai Allah. Sahabat-sahabat AK, hari Jumat ini jangan lupa kita doakan almarhum. Sekian dan terima kasih.